Oke, balik lagi ke Julian Educraft. Oke, hari ini kemarin saya udah bahas perkalian ya. Terus kayaknya hari ini saya mau bahas pembagian ya. Nah, di vlog yang sebelumnya saya bilang di vlog perkalian ya, saya udah bilang ternyata pembagian ini ada hal unik yang nggak banyak guru-guru orang-orang tahu ya, nggak banyak ya, mungkin banyak juga sih, cuman saya so tahu aja gitu ya. Cuman ini saya dapat metodenya dari pengalaman mengajar dan beberapa literatur yang pernah saya temukan di toko buku besar gitu ya. Hanya beberapa buku doang sih yang menyajikan cara pembagian yang sama dengan metode yang saya pelajari. Oke, nah metode pembagiannya adalah seperti ini. Ya, saya judul dulu ya. Pembagian. Nah, ya. Pembagian. Pembagian ini sangat unik. Karena selama ini saya belajar dan saya mengajar, hanya beberapa kali saja yang saya temukan menggunakan metode ini. Metode apa sih kak? Metodenya sebenarnya sama aja ya. Contoh, pembagian ini bisa dilakukan kalau memang kalian sudah menghafal perkalian. Kenapa? Karena pembagian ini harus hafal perkalian dan penjumlahan, serta mungkin nanti ada pengurangan ya, betul ya. Nah, jadi ketika kalian tidak paham dengan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, pasti mengalami kesulitan di pembagian. Oke? Pembagian dasar, misalnya 12 dibagi 4. Nah, ini mah kalau yang hafal perkalian mah gampang banget ya. 12 bagi 4 itu 3. Terus kak, gimana caranya metode pembagiannya yang secara menurun ya, pembagian bersusun gitu ya bilangnya ya. Nah, ini yang suka kebalik nih murid-murid nih ya, kawan-kawan suka terbalik nih. Pertama, ini kan 12 dibagi 4 ya. Ini bilangan yang ingin dibagi dan ini bilangan pembaginya. Ketika kalian menuliskan ke dalam bentuk pembagian bersusun, maka nggak boleh tuh 4. Nah, ini salah ya. Harusnya bilangan yang dibagi adanya di dalam, pembaginya di luar. Jeng jeng jeng, ini dia masalahnya. Oke. Kalau kalian bilang 12 bagi 4 gampang kak, 3. Betul, 3. Correct sekali 3. Tulisnya di mana? Di atas ya. Gini ya. Nah, gitu kan? 4 kali 3, 12. Ini diapain? Dikurangin kan? No. Nah, ini sudah benar. Tapi belum sempurna. Kok belum sempurna kak? Iya. Kenapa belum sempurna? Karena tidak menggunakan kaidah sejajar. Ya, ini gak banyak orang yang tahu. Ya, mungkin sebagian orang matematika mungkin paham, tapi mungkin karena dianggapnya sepele, jadi nggak usah lah ya. Mungkin karena kalau orang yang udah masuk ke jurusan matematika pasti pembagian mereka udah sangat lancar gitu ya. Tapi kadang suka kejebak. Nih, kenapa saya bilang kayak begini? Ini jadinya benar tapi belum sempurna. Kalau kalian angkanya masih kecil kayak begini, enak, gampang, bisa paham. Nih, ada soal yang selalu saya berikan dan jawabannya selalu salah. Ya, beberapa orang bahkan saya berikan soal ini dan mungkin dari 10 orang yang saya kasih, mungkin 9 orang salah, cuma 1 orang yang benar. Itu pun penjelasannya tetap salah, jadi saya anggapnya itu semuanya salah. Oke, nih contohnya ya.
210 dibagi 2. Oke? Tak ikuti cara yang biasa kita pelajari. 2 bagi 2 dapatnya 1 kan? 1 kali 2. Nah, ini kenapa saya bilang mesti hafal dulu perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. 1 kali 2, 2. Terusnya sini kan? Kurangi. Betul? 1 turun. Tuh. 1 bagi 2. Nggak bisa dong. Ya kan? Nggak bisa, nolnya turun. Betul ya? Nolnya turun. 10 bagi 2, 5. 5 kali 2, 10. Yang jawabnya masih kayak gini, coba komen di bawah. Saya pastikan hampir semua dari kalian menjawab secara seperti ini. Kecuali murid-murid saya yang udah saya kasih tahu sebelumnya. Oke? Pasti. Coba kalian viralkan video ini. Nanti tak share coba ke beberapa lewat WA saya atau media sosial saya. Pasti jawabnya kayak gini. Ini salah apa benar? Salah. Loh kok salah? Kan hitungannya udah benar. Iya, coba hitung ulang. Buat membuktikan pembagian kamu benar, maka kamu harus lawan. Lawan yang pembagian itu perkalian. Maka lawan. 15 kali 2 coba. 2 kali 5 10 kan? Terusnya 0. Simpannya 1. 2 kali 1 2 tambah 1 3. Apakah ini sama? Enggak. Maka 210 bagi 2 itu bukan 15. Ayo, siapa yang masih begini? Ya. Ini dia yang saya bilang. Hal sepele tapi tidak pernah, atau beberapa orang saja yang mengajarkan ini. Ya. Intinya pada saat pembagian itu sama pada saat kalian mengurangi, menjumlahkan, dan mengalikan. Ya. Kalau kalian dengar video saya yang sudah saya sebarkan dari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, selalu saya ingatkan, ingat, letaknya harus sejajar. Kenapa pada saat pembagian tidak diajarkan sejajar? Oke? Padahal kuncinya pembagian menurun seperti ini jika dilakukan dengan benar, kuncinya cuma satu. Nih ya, kata kuncinya cuma satu nih. Ya. Niscaya kalau kalian menggunakan ini dalam perhitungan pembagian kalian insya Allah tidak akan mengalami kesalahan. Oke, kata kuncinya cuma ini. Jika nilai bilangan tidak habis dibagi, atau istilahnya gini lah, nggak bisa dibagi, tidak bisa dibagi, maka tulis angka 0. Dah, gitu dong. Ya. Jika nilai bilangan tidak habis dibagi atau tidak bisa dibagi, tulis angka 0. Tak contohkan. Nah, ya. Kita lihat dari contoh yang ada ya. 12 dibagi 4. 12 bagi 4. That's why kenapa saya bilang ini benar tapi belum sempurna. Ya. Caranya gini. Bagi hanya 1/1 angka. Jangan semuanya. Mentang-mentang kamu udah paham 12 bagi 4, 3. Untuk membiasakan. Ingat ya, ala bisa karena biasa. Matematika semakin banyak diulang, semakin banyak latihan, maka akan semakin bisa. Oke? Ala bisa karena biasa. Caranya 12 bagi 4. Kamu baginya 1/1 dulu. Oke? 1 bagi 4 bisa apa enggak? Enggak bisa kan? Kalau 1 bagi 4 nggak bisa, tadi kaidahnya apa? Jika nilai bilangan tidak habis dibagi,
maka tulis angka 0. Di mana? Di atas bilangan tersebut. Nah, ini yang saya bilang kaidah sejajar. Oke? Nih. 1/4. Nggak bisa kan? Ya, maka tulisnya apa? 0. Ya. Nolnya di mana? Nih, di atas bilangan tersebut. Nih, di atas bilangan tersebut. Ya, berarti di atas 1. 0. Oke? Kalau nggak bisa berarti pinjem kan? Kaidah matematika gitu kan? Oke, pinjem sama yang sebelahnya. Jadi 12 ya. 12 bagi 4 bisa? 3. Kak, iya itu kan jawabannya 0,3. Iya. Oke. Yang mesti diingat, kalau ada angka 0 di paling depan sebuah bilangan, maka 0 ini dianggap tidak perlu. Karena untuk menyatakan bahwa di depan ini punya 0 puluhan. Paham? Maka jawabannya 3. Ya. Terus Kak, gimana dengan si 210 bagi 2? Oke, kita hitung di sini. 2 bagi 2. Kan satu persatu dulu ya. Ada yang jawabnya gini. Wah iya ini salah nih, nggak boleh nih. 2 bagi 2, 1. Harusnya langsung aja 21. 21 bagi 2. Ya itu dapat pemikirannya harus 21 dari mana? Kan 2 bisa dibagi 2. Harusnya 1. Ya kan? Nah itu yang saya bilang. Dari 10 orang yang saya tanya, 9 orang salah, 1 orang benar. Tapi penjelasannya salah dan saya anggap itu salah. Karena nggak mungkin dong. Kan 2 bisa bagi 2. Ya kan? Betul nggak? Betul ya? Ya kan? Nih contohnya gini. 63 bagi 3. Kan 6 bagi 3 dulu kan? 2 kan? 3 bagi 3, 1. Kenapa nggak kamu langsung 63 bagi 3 aja? Kalau ternyata di sini berlakunya kayak begitu. Ya nggak? Kan harus pelan-pelan. Oke? Nah. Nih. 2 bagi 2 dulu. 1. Betul. 1 kali 2. Turun kan? 2 kan? Kita kurangin kan? Kurang. 2 kurang 2. Habis dong. 1 dulu turun. 1. Nah. Ya, 1 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, kalau ingat tadi, jika nilai bilangan tidak habis dibagi, maka tulis angka 0 di atas bilangan tersebut. Mana yang nggak bisa dibagi? Ini kan? Jadi, kalau 1 bagi 2 nggak bisa, tulisnya 0. Di mana? Di atas 1. Nah, ini yang saya bilang nih, kaidah sejajar. Ya? Terus, pinjem kan? 10 kan jadinya? 10 dibagi 2. Bisa nggak? Bisa. Berapa? 5 kan? Nah, 5 taruhnya di atas sini. Nah, jadi 5 kali 2, 10 nih. 10 bagi 2. Nah, gitu kan? Dikurangin. Paham sampai sini? Semoga paham ya. Oke, lanjut lagi contoh lain. Ya. Contoh lain misalnya. Nah, misalnya gini. 350 dibagi 5 ya, bagi 5. Oke. Oh gampang Kak, 70. Iya, coba kaidahnya ya, biasain aja dengan kaidah tersebut. 3 bagi 5 bisa nggak? Nggak bisa kan? Kalau nggak bisa tulis 0 di mana? Di atas angka yang tidak bisa dibagi. Pinjam 35 bagi 5 berapa? 7 kali 5 35 kurang. Habis kan? Nah, di sini lah, ini gimana? Ini kan udah 0. Terus tulis 0. Selesai dong. Jawabannya 7. Ya salah dong. Kenapa salah? Tinggal dilihat aja. Ini udah dipakai belum? Belum kan? Kalau belum dipakai harus bagi lagi. 0 bagi 5 bisa nggak? Nggak bisa kan? Kalau nggak bisa tulisnya apa? 0. Atau dalam kata lain, kalau ini udah nggak bisa diapa-apain lagi, ini belum dipakai. Kalau kamu pinjam punya temen, terus barang yang kamu pinjam itu nggak kamu pakai, mesti diapain? Segera dikembalikan kan? Kembaliin sama yang punya. Oke, jadi jawabannya bukan 7 tapi 70. Nih, ini saya suka bilangnya juga kaidah ruang. Ini kan ruangannya tadi masih kosong, berarti masih bisa dihitung. Oke? Ya.
Paham ya? Kok gimana kalau angkanya udah ribuan? Ya sama aja. Ya, nih contoh. 1224 dibagi 4 coba. 1 bagi 4 nggak bisa kan? Tulis apa? 12 bagi 4 dapat 3 gitu kan? 4 kali 3 12. Kurangin kan? Habis kan? 2-nya turun dulu pelan-pelan. 2 turun. 2 bisa nggak bagi 4? Nggak bisa kan? Kalau nggak bisa tulis 0. Ingat tuh, nggak bisa tulis 0, nggak bisa dibagi tulis 0, nggak bisa dibagi tulis 0. Gampang kan? Udah, 4-nya kan 2 nggak bisa tadi, 4-nya bantuin. 24 bagi 4 dapat 6. Jadi 24 dikurangin 0. Habis kan? Jadi jawabannya 0306. 0 paling depan nggak usah ditulis. Jadi 306. Gitu. Ya? Paham ya? Ini kalau kalian balikin 306, kalian kalikan dengan 4, ini pasti sama jawabannya. Nah, sama tuh. Oke? Ya? Nah, lanjut. Sekarang yang gimana kalau misalnya pembagiannya puluhan, pembaginya puluhan. Contoh. Ya. Yang gampang dulu deh. 160 dibagi 20. Nah, ini saya suka bilang pakai pendekatan. Pendekatannya ada 2 ya. Pertama, kalian bisa dekati dengan ratusannya, atau kalian dekati dengan satuannya. Maksudnya apa, Kak? Nah, metode pertama, kita dekatin dengan bilangan awalnya. Jadi gini, 1 bisa nggak bagi 20? Nggak bisa kan? Kalau nggak bisa tulis apa? 0 ya. Tuh. 16 bisa nggak bagi 20? Nggak bisa kan? Masih. Kak, kalau nggak bisa lagi, ya tulis lagi 0. Kan nggak bisa. Kan tadi syaratnya apa? Jika nilai bilangan tidak habis dibagi, maka tulis angka 0 di atas bilangan tersebut. Udah. 1 bagi 20 nggak bisa. 0. 16 bagi 20 nggak bisa. 0 kan? Berarti 160 kan? 160 bagi 20. Nah, ini angka anak-anak murid kadang suka bingung. Ya? Jangankan yang kelas bawah, kelas atas saja masih suka bingung. Ya? Ini gimana caranya? Cara pendekatannya gini. Lihat saja bagian angka depannya. 1 bagi 2. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, 16 bagi 2. Bisa nggak? 8 ya? Nah, 8 jangan tulis langsung di sini. Coba dulu. 8 kalikan dengan 8. Apanya? 20-nya, bukan 2-nya aja ya. 20-nya kalikan dengan 8. 8 kali 0, 0. 8 kali 2, 16. Oke? Ya? Jadi udah benar nih, 16 kebetulan sama. Jadi ini benar 8. Oke? Jadi 160, 8 kali 20 dikurangin 0. Ya. Begitu ya. Oke? Nah, coba lagi yang lain. Misalnya berapa ya? Berapa coba? 256 deh coba. 256 dibagi 16. Ya? Nah, 2 bagi 16 bisa nggak? Nggak bisa kan? Tulis 0. 25 bagi 16 dapat berapa? Nah, cari pendekatannya nih. 25 bagi 16 dapat berapa ya? 16 kali berapa? Nah, makanya kenapa harus hafal perkalian. 16 kali berapa ya supaya 25 ya? Berapa? 16. Nah, cari pendekatannya tuh. 2 bagi 1. Bagi depan dulu ya. 2 bagi 1. 2. Ya, coba deh. 16 kali 2. 6 kali 2, 12, simpan 1 ya. 2 kali 1, 2, tambah 1, 3. Kelebihan nggak? Kalau kelebihan nggak boleh. Lihat aja kelebihannya berapa. Ini udah 2. Berarti nggak mungkin dong kita naikin lagi kali 3, kali 4, kali 5. Berarti harus kurangin ya. Kali 2 nggak bisa, ya berarti kali 1. Jadi ini 1. 1 kali 16, 16. Kita kurangin kan? 5 kurang 6. Oh nggak bisa. Pinjem. Pinjem dari siapa? Dari 2. Jadi 15 kan? 15 kurang 6. 9.
Sisa 1 kurang 1 habis. 9 bagi 16 bisa nggak? Nggak bisa. Lihat, kalau nggak bisa kan tadi tulisnya 0. Nah ini yang kadang suka keliru. 9 bagi 16 nggak bisa kak, tulisnya 0. Ya, nih makanya saya bilang tidak habis dibagi, tulis angka 0 di atas bilangan tersebut. Kita lihat nih, 9 bagi 16 nggak bisa, lihat di atasnya. Udah penuh. Perlu nggak ditulis 0? Ya nggak perlu, orang udah ada. Oke? Nah kalau ini nggak bisa, baru nih bantuin 6. Perlu tulis 0 nggak? Enggak, karena yang di atas sudah ada isinya. Ini yang saya bilang teori ruang, ya. Dilihat tempatnya udah diisi, yang mana bisa tempat diisi mau diisi orang lagi. Kamu mau ngusir, nggak mungkin kan? Ya. Jadi 96 bagi 16. Nah, ini pakai metode kedua lebih bagus. Tadi kalau metode pertamanya depan bagi depan, kalau ini kita cari pendekatan. Pendekatannya gimana? Kita lihat belakangnya. Kalau tadi lihat depannya, sekarang lihat belakangnya. 6. Kira-kira perkalian 6 berapa? 6 kali berapa yang belakangnya juga 6? Ayo. 6 kali 1 6. Kali 1, 16 kali 1 jauh banget, 16 ya. Ini 96. Nggak bisa berarti kali 1. 6 kali 2 12, 6 kali 3 18, 6 kali 4 24, 6 kali 5 30, 6 kali 6 36. Nah, tuh 6 kali 6 36. Oh, belakangnya 6. Coba nih. Kalikan ini dengan 6. 16-nya ya, jangan 6-nya aja. 16 kali 6. 6 kali 6 6 simpan 3. 6 kali 1 6 tambah 3 9. Saya paling benci nih sebenarnya. Ini kalau murid-murid saya nonton pasti saya langsung di komen ya. Bapak nggak biasa juga ngajar pakai simpenan. Karena saya suka ngomongnya gimana ya? Kalau kamu mau nyimpen, masa segala nyimpen angka kecil begitu doang di kepalamu nggak muat? Ya, di otakmu nggak muat gitu ya. Oke? Nah ini sama nih udah 96. Sama kan? Berarti berapa tulisnya? 6 ya? 6 di sini tulisnya. Di mana? Di atas 6 ya. Kan tadi 6-nya udah turun, masih ada ruang kosong. Berarti tulisnya di situ. 96. 6 kali 16 96 tadi ya. Dikurangin 0. Habis ya? Jadi jawabannya 0 16. Enggak, 0-nya paling depan boleh dicoret. Jadi 16. Oke? Paham? Paham ya? Oke, kalau saya rasa kalau misalnya memang kalian mau ada pertanyaan lain, silahkan komen di bawah. Oke, like, share, komen, subscribe, biar kalian bisa makin paham, bisa makin tahu seluk-beluk matematika, dan biar mengubah pemikiran kalian bahwa matematika adalah hal yang mudah. Terima kasih.